Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Destiari dari Public Relation 2019 kelas Kewirausahaan 1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya dalam bisnis model produk makanan. Nah, dalam produk makanan ini tentunya saya memiliki slogan atau nama dalam menjalankan bisnis saya, yaitu adalah food baking dengan slogan Cooking with Love provides for food for the soul. Nah, kenapa saya menampilkan gambar-gambar di sini? Tujuannya agar customer itu dapat tertarik dalam melihat eh, template yang saya buat. Kemudian, yang kedua adalah tim. Dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya kita tidak bisa sendiri dalam menjalankan bisnis. Nah, bisa dilihat di atas bahwa pertama adalah saya sebagai tim leader. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana. Tugas saya di dalam bisnis ini ialah mengontrol semua produksi atau penanganan barang, produk berjalan dengan baik serta memiliki waktu yang efisien dalam pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada Sevia. Sevia sebagai admin, beliau adalah mahasiswa Gunadarma. Beliau bisa dibilang mahir dalam menjalankan administrasi. Kemudian adalah Reski Trikurniawan. Reski adalah bagian dari production. Beliau adalah mahasiswa Universitas Trisakti atau Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Beliau adalah bagian produksi dengan tugas mengatur mengatur semua bahan, mengolah semua bahan agar menjadi hasil yang lebih baik. Kemudian adalah Rian Febrianto dari mahasiswa Universitas Sahid. Beliau adalah bagian packaging atau hasil akhir dari produksi. Itu adalah tugas Rian untuk memastikan bahwa produksi yang kita buat itu memiliki hasil yang bagus serta tidak ada kecacatan dalam produksi. Kemudian dalam menjalankan bisnis tentunya saya memiliki berbagai masalah. Nah, masalahnya itu bisa dari internal maupun eksternal. Nah, ini saya menjelaskan bahwa dalam bisnis saya memiliki 4 problems, yaitu adalah modal. Nah, dalam modal ini tentunya setiap kita menjalankan bisnis, tentunya kita harus memiliki modal. Kalau kita tidak memiliki modal, tentu kita tidak akan berkembang dan tidak akan bisa menyaingi para kompetitor. Nah, maka dari itu modal usaha adalah masalah yang masih saya bingungkan. Kemudian yang kedua adalah pangsa pasar. Nah, dalam bisnis tentunya kita tidak selalu berada di atas dan tidak selalu ada di bawah. Nah, solusinya apa sih dalam menjalankan masalah ini? Nah, solusinya ialah kita tuh harus berinovasi. Berinovasi dalam hal apa? Dalam mengatur komposisi, dalam mengatur kekreativitasan kita dalam mengelola bahan. Nah, itu tuh juga pangsa pasar ini melatih diri kita sebagai orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah sistem administrasi. Sistem administrasi termasuk ke dalam bagian vital. Kenapa sih? Karena kalau misalkan kita merekrut orang yang tidak bisa mahir dalam menjalankan sistem administrasi, pasti kita akan mengalami kerugian karena orang yang kita ambil dia tidak mengerti apa itu administrasi. Nah, maka dari itu saya mengambil Sevia karena Sevia termasuk orang yang ulet serta jujur dalam menjalankan atau mengelola keuangan. Kemudian yang keempat adalah teamwork. Nah, teamwork ini adalah dalam suatu bisnis itu sangat penting. Kenapa? Kalau dalam menjalankan bisnis kita hanya sendiri, bisnis tersebut tidak akan berkembang dan kita sebagai penjalan bisnis pasti akan merasa keteteran dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, solution. Dalam menjalankan bisnis tentunya ada solution. Ada solusi dalam masalah, pasti ada solusi, ada yang keluar. Nah, dalam menangani masalah modal, tentunya saya sudah, maksudnya kita sebagai penjalan bisnis harus memiliki partner. Partnernya dalam hal apa? Dalam hal yang sudah berkecimpung terlebih dahulu dalam bisnis ini, sehingga dia sebagai partner itu dapat
melatih kita atau sebagai mentor kita. Oh, kalau kita punya masalah ini, kita bisa loh kasih tahu dia kalau nanti tuh kamu tuh pasti bakal ada masalah ini. Nah, kamu sebagai jalan keluarnya harus begini, begini, begini. Jadi kita sebagai penjalan usaha yang baru merintis dapat uh, terlebih dahulu mengurangi resiko dalam kegagalan tersebut atau dalam masalah yang sudah terjadi. Nah, dalam teamwork. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi dalam teamwork ini kita sebagai penjalan bisnis harus memiliki teamwork yang baik. Tujuannya apa? Agar kita menjalankan bisnis ini dengan rasa semangat karena kita tuh sama-sama memiliki jiwa ingin kerja keras, ingin berhasil sehingga semua pekerjaan yang kita jalankan mendapatkan hasil yang efisien dan lebih baik. Kemudian target customer. Nah, dalam target customer ini saya ada 3 target, yaitu Gen X, kaum milenial, dan baby boomer. Gen X ini apa sih? Gen X ini adalah keluarga atau yang lahir di tahun 90-an atau 80 sampai 90-an. Nah, kaum milenial itu seperti saya sendiri, kemudian baby boomer. Nah, bisnis yang saya jalankan itu memiliki target juga tingkat menengah dan tingkat ke bawah. Kenapa? Karena produk yang saya jual itu tidak termasuk dalam produk yang mahal, tapi uh, memiliki rasa yang bisa dibilang bintang 5. Jadi kalau kalian mau merasakan makanan bintang 5 bisa kok dengan saya, tapi dengan harga kaki 5. Jadi saya memang memiliki prinsip seperti itu dalam menjalankan suatu bisnis. Saya harus bagaimana caranya orang yang menengah ke bawah ini bisa loh menyicipi makanan yang rasanya bintang 5. Bukan hanya orang-orang kaya aja yang bisa makan makanan ini, tapi orang menengah ke bawah itu bisa. Makanya tingkat menengah dan tingkat ke bawah adalah tujuan utama target customer saya. Kemudian market sizing. Nah, market sizing ini pasti tentunya saya menjalankan bisnis ini melalui media sosial dengan sistem pre-order. Jadi orang memesan produk saya, kemudian saya buatkan, baru saya antar. Nah, pasti tentunya siapa sih yang pakai? Nggak mungkin dong nenek-nenek yang tidak punya gadget atau media sosial, dia mesen aja, pastikan dia dikasih tahu oleh cucunya, ini loh nek ada makanan ini. Nah, pastikan cucunya itu pengguna media sosial, pengguna internet. Nah, 50% dari bisnis saya produknya adalah pengguna internet. Kemudian 30% adalah pelajar mahasiswa yang masih tertarik dalam produk saya. Kemudian 20% perusahaan. Nah, dalam produk saya ini sudah beberapa kali perusahaan memesan produk saya untuk dibuat suguhan meeting karena uh, uh, unik aja gitu. Kalau biasanya kan kalau meeting-meeting itu kan pasti coffee breaknya ada kue, uh, makanan jajanan pasar. Kapan lagi makanan yang memiliki rasa bintang 5, kualitas bintang 5 dengan rasa kaki 5 bisa jadi suguhan meeting ya kan. Kemudian kompetitor dan posisi. Kompetitor saya itu dalam menjalankan bisnis ini adalah di sekitaran Car Free Day. Kenapa? Dalam sekitaran Car Free Day banyak penjual produk yang sama yang menjual produk mereka. Kemudian adalah Macaroni House. Nah, Macaroni House ini adalah mereka menganggap bahwa dirinya adalah makaroni yang memiliki tingkat keunikan yang tinggi, atau dalam arti makaroni mereka itu adalah bintang utama dalam menjalankan bisnis ini. Menurut saya kompetitor saya adalah kedua pihak ini. Kemudian bisnis model atau model bisnis. Nah, model bisnis saya itu adalah marketing, planning, partnership, social media marketing, dan teknologi. Kemudian milestones. Dalam
Kapan sih saya menjalankan modal dalam menjalankan produk bisnis ini? 10 Oktober 2018 saya melakukan opening seller. Kemudian pada 11 Oktober saya melakukan presentasi kepada teman-teman saya bahwa produk ini saya jual. Apabila kalian minat, kalian bisa hubungi saya. Kemudian pada tanggal 20 Oktober sampai sekarang saya membuat produk ini, kemudian saya membuat kreativitas, inovasi agar produk ini dapat berkembang lebih baik. Kemudian, tanggal 17 Oktober yaitu adalah open media sosial. Saya membuat akun media sosial, kemudian promosi, dan 20 Oktober sampai sekarang saya membuat inovasi dan kreativitas dalam menjalankan produk ini. Kemudian, berapa sih modal yang saya butuhkan? Modal yang saya butuhkan adalah 5 juta rupiah. Kenapa? Untuk marketing 250.000, untuk work capital 450.000, untuk rekrutmen 1 juta, capex 1.350.000, dan produk development 1.950.000. Kenapa produk development lebih tinggi biayanya? Karena produk yang saya buat ini memakai bahan-bahan yang berkualitas sehingga harga yang dibutuhkan juga cukup tinggi. Kemudian market and customer acquisition. Acquisition itu apa? Promosi dan dengan memanfaatkan sosial media dan melakukan kerjasama dengan para partner bisnis yang sudah terlebih dahulu terjun dalam bisnis ini. Jadi saya memanfaatkan media sosial yang saya punya untuk mempromosikan produk saya yang saya jual. Kemudian saya melakukan kerjasama dengan para partner saya yang terlebih dahulu menjalankan bisnis ini. Kemudian conversation, melakukan kelas gratis bagi pelanggan yang sudah lama atau pelanggan yang sudah berlangganan dengan kami bisa belajar membuat sendiri di rumah, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya tetapkan. Kemudian retention, memberikan ingatan kembali kepada customer dengan memberikan hampers bagi pelanggan lama. Jadi dengan pelanggan saya itu setiap hari raya Idul Fitri pasti saya akan memberikan hampers. Ini loh dari bisnis saya, dari uh, uh, produk yang saya buat, saya berikan, semoga bisa memberikan ingatan lama. Oh iya, dulu saya pernah pesen loh di sini dan hasilnya bagus. Kemudian yang ketiga adalah contact details. Nah, produk ini saya buat di rumah saya sendiri dengan di Jalan Hosokrominato, Gang Kiai, Ciledug. Kemudian phone number itu nomor saya sendiri. Kemudian email saya, dan mohon maaf saya tidak memiliki website dalam menjalankan bisnis ini. Sekian dalam menjelaskan presentasi yang saya buat. Saya berharap kalian dapat tertarik dalam menjalankan bisnis seperti saya sehingga dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan. Terima kasih, mohon maaf apabila saya ada salah atau terburu-buru dalam menjalankan presentasi ini. Saya harap kalian dapat mengambil hikmah atau kebaikan yang telah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.